Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi terkait dengan ini ya, solusi nama perguruan tinggi tidak muncul. Nah, ini saat teman-teman menambahkan riwayat pendidikan ya pada PTK Datadik. Nah, tentunya data S1 kalian itu sangat penting sekali teman-teman ya, mengingat bahwa kemarin sudah ada surat edaran ya dari Kementerian Pendidikan ya, untuk teman-teman ya yang semuanya ya, artinya yang belum pernah mengikuti PPG atau belum memiliki sertifikat pendidik, itu teman-teman harus memutakhirkan datanya ya. Salah satunya yaitu adalah menambahkan riwayat pendidikan kalian. Nah, tentunya riwayat pendidikan kalian ini ya hanya bisa ditambahkan melalui akun PTK, yang mana teman-teman akun PTK itu tentunya ada dua hal yang perlu kalian pahami ya. Artinya bahwa akun PTK itu YBS sendiri ya harusnya yang punya, tetapi misalkan nanti YBS ada kesulitan atau mungkin YBS tidak tahu ya, teman-teman bisa minta bantuan ke operator sekolah. Nah, di sini nanti kita akan memberikan solusinya ya. Ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan nama perguruan tinggi yang tidak muncul ketika teman-teman ini menambahkan riwayat pendidikan di PTK Datadik ya. Jadi ada notifnya untuk nama perguruan tinggi tidak ditemukan. Nah, nanti bagaimana solusinya ya ketika teman-teman itu harus misalkan ada kesalahan dan sudah menghapus riwayat pendidikan 1 ya, tetapi ternyata tidak bisa ditambahkan lagi ya. Nah, di kesempatan kali nanti kita akan bahas bagaimana solusinya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan dulu ya bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, kita ingatkan kembali ya, tentunya ijazah S1 kalian itu sangat penting sekali ya teman-teman, mengingat bahwa untuk kegiatan pendidikan profesi guru ya atau PPG itu yang digunakan adalah ijazah S1-nya. Nah, di sini teman-teman ya, mengingat batas akhir ya untuk pengambilan data Dapodik untuk calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2020 itu adalah 30 Januari. Nah, tentunya sekarang sudah mendekati teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman harus sudah selesai dalam memutakhirkan data kalian. Nanti terkait pemutakhiran data ya, teman-teman bisa cek aja di video kita yang terkait dengan ini ya, 5 cara verifikasi data diri untuk mengikuti PPG ya. Jadi teman-teman bisa cek aja video kita terkait dengan bagaimana cara memutakhirkan data dari data kalian untuk mengikuti proses PPG. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita akan kembali ke topik kita ya. Jadi bagaimana ketika teman-teman itu tidak bisa memasukkan atau tidak bisa menambahkan perguruan tinggi ketika teman-teman berada di PTK Datadik. Oke ya, kita langsung saja. Yang pertama ya, seperti biasa teman-teman silahkan kunjungi di sini ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, yang perlu kalian ingat teman-teman ya, bagi teman-teman yang tidak mengetahui username dan passwordnya ya, silahkan koordinasi dengan operator sekolah untuk dibantu ya, untuk diberikan username dan passwordnya ya. Setelah teman-teman ya sudah memasukkan ini alamat website, silahkan klik login menggunakan SSO ya. Di sini nanti ada autentifikasi yang harus kalian masukkan, yaitu username dan passwordnya ya. Pastikan kalian sudah punya, silahkan diisikan ya. Ketika sudah diisikan, teman-teman bisa klik masuk. Nah, di sini ya teman-teman bisa pilih salah satu ya. Nah, nanti ada dua, bebas pilih yang atas atau yang bawah, disesuaikan dengan data kalian. Nah, yang berikutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk ke tombol home ya atau beranda, nanti teman-teman sini disuguhkan ya, ada beberapa menu ya, ada biodata, ada beban ajar, tugas pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat karir ya. Nah, yang pertama teman-teman, ketika mau menambahkan S1-nya ya, teman-teman bisa klik pendidikan ya. Ini di-entrykan teman-teman ya, mulai dari ijazah SD-nya ya, SD, SMP, SMA, dan juga S1-nya. Atau mungkin teman-teman punya S2 ya, silahkan dimasukkan S2-nya. Tapi yang perlu diingat teman-teman ya, baik itu standar minimal guru yang digunakan adalah S1. Misalkan nanti untuk linearitas ya, linearitas
sertifikat pendidik itu juga yang digunakan juga S1 ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan teman-teman ya. Kita akan menambahkan riwayat pendidikannya ya. Silahkan klik tambah riwayat. Nah, di sini teman-teman ya ada jenjang ya, silahkan diisi. Ingat teman-teman ya, untuk jenjang SD, SMP, SMA atau SMK itu bisa diinputkan melalui aplikasi Dapodik. Ya, ingat ya, bisa dimasukkan melalui aplikasi Dapodik melalui akun PTK-nya masing-masing ya. Tetapi khusus untuk memasukkan ya riwayat pendidikan formal untuk jenjang S1 yaitu harus diinputkan itu melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, jenjang S1 satuan pendidikan silakan diketikkan misalkan Kediri gitu aja ya. Nah, di sini dia sudah muncul ya, otomatis dia sudah muncul. Ya. Nah, di sini otomatis dia sudah muncul. Nah, sebenarnya teman-teman memang ini untuk beberapa hari ini memang nggak muncul ya, karena ada permasalahan ya, artinya ada ada API atau pengambilan data dari database-nya PDDikti itu terjadi kendala ya. Tapi untuk saat ini sudah diperbaiki ya, ini sudah bisa teman-teman. Jadi misalkan mau tambah ini sudah bisa ya, jenjangnya silahkan dipilih S1, maka perguruan tingginya misalkan kita pilih di sini dia sudah otomatis masuk ya, sudah bisa. Oke ya, kita coba lagi ya. Ternyata ini sudah bisa teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan ya ada teman-teman yang tidak bisa ya, misalkan ketika milih S1 ya, di sini misalkan tidak masuk, misalkan seperti ini ya. Dia misalkan seperti ini ya, nomor perguruan tinggi tidak ditemukan ya. Ini kita berikan solusinya. Misalkan nanti ada seperti ini ya. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan teman-teman adalah mengisi datanya ini dari bawah teman-teman ya. Jadi ini silahkan di-reload dulu ya, di sini tambah ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ketika ada teman-teman yang datanya tidak muncul ya di satuan pendidikan atau perguruan tingginya tidak muncul ya, misalkan di sini tidak muncul teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman nanti ketika pindah ya, tentunya di sini nanti akan ada informasi terkait dengan data yang tidak muncul. Jadi perguruan tingginya ya, misalkan kita masukkan di jenjangnya S1 di sini. Nah, misalkan kita ketikkan aja Malang seperti ini ya. Misalkan nanti tidak muncul ya, teman-teman bisa mengisi datanya dari bawah ya, dari bawah dari sini. Ya, misalkan rata-ratanya misalkan 3.2 ya. Nah, ini masih kuliah apa tidak, teman-teman bisa disesuaikan. NIM-nya bisa dimasukkan ya, sesuai NIM di dalam ijazah. Tahun lulus bisa diinputkan. Tahun masuk ya bisa diinputkan. Bidang studi, nah di sini disesuaikan teman-teman ya. Bidang studinya apa? Misalkan agronomi ya, satuan pendidikannya. Nah, di sini teman-teman jangan ketik ini dulu ya, tetapi teman-teman pilih dulu yang atas. Ya, ini teman-teman jelas tidak muncul ya. Ini pilih dulu jenjangnya. Jenjangnya S1 ya. Misalkan teman-teman satuan pendidikannya mana ya, di sini otomatis fakultasnya sudah muncul. Ya, pendidikannya misalkan di Malang misalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini dia sudah Malang masuk ya. Misalkan kita pilih ini, fakultasnya apa? Misalkan ilmu hukum ya. Gelarnya ya misalkan apa? SH misalkan, sarjana hukum. Ya, silahkan nanti disesuaikan datanya ya. Misalkan Skom. Nih. Ya, setelah itu ya teman-teman, ingat ya, ini bisa, ini hanya contoh, teman-teman nanti bisa disesuaikan. Sekali lagi, jika nanti tidak muncul perguruan tingginya atau satuan pendidikannya, teman-teman isi datanya mulai dari bawah ya, mulai dari bawah ke atas. Oke ya, bisa dipahami ya. Silakan klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Silakan diklik OK. Nah, maka di sini teman-teman sudah muncul ya, di sini ya, Universitas Islam Ekonomi seperti inilah. Pak, gimana ketika gelar akademinya tidak muncul? Tidak apa-apa, diabaikan saja ya. Tetapi ketika teman-teman sudah mengisi, datanya sudah benar ya, misalkan gelarnya tidak muncul, tidak apa-apa, diabaikan saja. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.